Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Unisula. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan ibu nifas pola eliminasi. Tujuannya agar kebutuhan dasar ibu nifas terpenuhi. Eliminasi yaitu pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin ataupun alfi atau buang air besar. Macam-macamnya yaitu eliminasi urin atau kebutuhan buang air kecil dan eliminasi alfi atau kebutuhan buang air besar. Untuk patofisiologi yaitu peningkatan urin setelah melahirkan sebagai mekanisme tubuh untuk mengatasi kelebihan cairan di dalam tubuh. Meningkat pada 24-48 jam postpartum sampai sekitar hari kelima setelah melahirkan. Penyebabnya yaitu rendahnya estrogen, kemudian pengurangan volume darah. Hal ini terjadi karena volume darah yang dibutuhkan waktu hamil tidak diperlukan setelah persalinan. Kemudian yang selanjutnya tidak dapat kencing sendiri. Pada saat persalinan, muskulus sphincter uretra mengalami tekanan oleh kepala janin sehingga fungsinya terganggu. Kemudian rasa sakit, kemudian ibu takut akan rasa sakit setelah melahirkan, kemudian ada juga pemanjangan uretra. Hal ini berkaitan dengan bersamaan dengan memar atau odem pada uretra menyumbat lumen uretra. Hal-hal yang harus diketahui ibu nifas: bila 8 jam postpartum ibu belum dapat kencing atau kencing kurang dari 100 cc, maka dapat dilakukan kateterisasi. Jika kandung kencing penuh, tidak perlu menunggu sampai 8 jam. Kemudian untuk kateterisasi, jika ibu setelahnya belum dapat BAK ataupun banyaknya belum memuaskan, dilakukan setiap 8 jam dengan memperhatikan jangan sampai terjadi infeksi. Kemudian jika masih belum diperbolehkan jalan atau mengalami kesulitan untuk buang air kecil, bisa menggunakan pispot untuk buang air kecil. Menahan buang air kecil akan dapat menyebabkan terjadinya bendungan air seni. Akibatnya timbul gangguan pada kontraksi rahim sehingga pengeluaran cairan vagina tidak lancar. Bila perlu, sebaiknya dipasang dur kateter untuk memberi istirahat pada otot-otot kandung kencing, sehingga otot-otot cepat pulih dan fungsinya cepat kembali. Gangguan buang air kecil pada ibu nifas. Yang pertama, retensi postpartum bisa disebabkan karena tekanan di dalam perut berkurang. Kemudian otot-otot perut masih lemah, terjadi pembengkakan pada uretra, dinding-dinding kandung kencingnya kurang sensitif. Kemudian yang kedua, infeksi saluran kemih disebabkan karena urin yang tertahan dan kateterisasi yang tidak steril. Kemudian yang ketiga ada sistitis disebabkan karena radang kandung kemih. Kemudian yang keempat ada bendungan kandung kemih. Akibatnya timbul gangguan pada kontraksi rahim sehingga pengeluaran cairan vagina tidak lancar. Faktor-faktor yang menyebabkan BAB biasanya tertunda selama 2-3 hari, yaitu yang pertama ada ketakutan akan rasa sakit, takut jahitannya terbuka. Kemudian yang kedua, kerja usus cenderung melambat setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga, karena diet cairan, karena kurang minum air putih, kemudian
karena obat-obatan selama persalinan. Kemudian gangguan pada BAB, itu ada konstipasi, biasanya karena luka bekas episiotomi. Ibu merasa tidak nyaman pada saat BAB karena takut kesakitan. Bila terjadi 2-3 hari postpartum masih normal karena adanya pengaruh hormon kehamilan. Nah, untuk mengatasinya bisa dikurangi dengan mobilisasi dini, kemudian makanan tinggi serat, kemudian minum cukup, kemudian psikologis nyeri dapat dilakukan 3-4 hari postpartum. Kemudian yang selanjutnya juga ada obstipasi, biasanya itu fesesnya kering. Kemudian cara mengatasinya bisa menggunakan obat peroral atau perektal untuk melunakkan feses. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendidikan kesehatan tentang kebutuhan ibu nifas pola eliminasi telah selesai. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.